Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan bahas lagi FRSKB bidan yang masuk. Nah, yang pertama kita bahas tentang preeklamsia. Nah, preeklamsia itu di FR itu menanyakan preeklamsia ringan dan berat tentang diagnosa dan penanganannya. Baik, ini tabelnya saya buatkan. Nah, untuk preeklamsi ringan atau PER itu diagnosanya itu tanda gejalanya itu yang pertama, tekanan darahnya itu 140/90 mmHg tentunya sampai dengan 160/110. Dan kalau lebih dari atau sama dengan 160/110 itu dikatakan preeklamsia berat atau PEB. Kemudian kalau preeklamsi ringan itu proteinnya cuman cuman 1 plus. Tapi kalau dia preeklamsia berat itu lebih atau sama dengan plus 2. Kemudian disertai dengan gejala adanya nyeri sakit kepala maksud saya, kemudian penglihatan kabur keluhannya. Kemudian adapun penanganannya untuk preeklamsia ringan, penanganannya itu berupa anjurkan kepada klien untuk istirahat baring, tidak melakukan aktivitas banyak. Kemudian kita lakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antihipertensi. Dan tentunya observasi yang ketat dengan ANC lebih sering atau setiap minggu atau jika ada keluhan yang dirasakan oleh klien. Kemudian untuk penanganan preeklamsia berat yaitu tentu memperbaiki keadaan umum dulu, yaitu ABC, airway, jalan nafas, kemudian breathing, pernafasan atau memberikan O2, oksigen, dan cairan, yaitu berupa infus intravena. Kemudian pemberian MGSO4 dosis awal, kemudian setelah itu dilakukan rujukan, kemudian diberikan MGSO4 dosis rumatan. Ini kalau dia di BPM atau di puskesmas berarti kita lakukan rujukan. Kalau dia di rumah sakit langsung diberikan MGSO4 dosis awal dan MGSO4 dosis rumatan. Tentu saja setelah berkolaborasi dengan dokter. Oke, FR selanjutnya, remaja 16 tahun datang bersama ibunya mengatakan habis diperkosa. Apa konseling yang diberikan? Konseling yang diberikan yaitu kehamilan tidak diinginkan seperti pemerkosaan, bisa ditawarkan kontrasepsi darurat. Jadi jadi di choice-nya kalau ada kontrasepsi darurat pilih itu, tapi kalau tidak ada pilih kehamilan yang tidak diinginkan. Karena kasus pemerkosaan ini merupakan bisa mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan dan ini bisa diberikan kontrasepsi darurat jika kejadiannya sebelum 72 jam. Kemudian jika kita melihat remaja di jalan yang sedang memakai narkoba, apa yang kita lakukan sebagai nakes? Ini ceritanya tangkap basah. Jadi tindakan kita yaitu melaporkan kepada pihak berwenang atau melaporkan kepada polisi. Beda ceritanya kalau dia mengalami gejala-gejala itu ada pilihannya bawa ke RSKO, tapi di sini kondisinya dia kayak kedapatan gitu. Dia tidak menyerahkan diri. Beda kasusnya kalau pasiennya mengalami gejala putus obat misalnya terus dia menyerahkan diri ke fasilitas kesehatan. Nah, itu baru dirujuk ke RSKO. Tapi ini kasusnya dia kedapatan, jadi dilaporkan dia ke polisi. Kemudian rehabilitasi nafsa yang diberikan obat-obatan untuk menghilangkan sakau itu namanya rehabilitasi medis. Dalam tahap rehabilitasi medis. Kemudian bidan berupaya meningkatkan kemampuan masyarakat di wilayah binaannya dalam mendeteksi tanda-tanda bahaya kehamilan trimester 1. Itu bidan sedang melakukan kegiatan promosi kesehatan. Kemudian keluhan nyeri payudara 2 hari, postpartum 7 hari, ASI-nya sedikit, bayi malas menyusu, rewel. Konseling yang diberikan bidan adalah teknik menyusui yang benar. Nah, pada teknik
menyusui yang benar ini sudah mencakup semuanya. Misalnya sudah mencakup perawatan payudaranya, sudah mencakup penempelannya, sudah mencakup misalnya berapa kali disusui bayinya on demand. Di langkah teknik menyusui yang benar itu sudah mencakup semuanya. Jadi yang paling lengkap itu adalah teknik menyusui yang benar. Kemudian penilaian segera bayi baru lahir. Jika di pilihannya itu ada 3, berarti kita pilih menangis kuat, tonus otot baik, dan warna kulit. Kenapa tidak di pilihannya itu mungkin tidak ada cukup bulan? Karena cukup bulan ini dinilai sebelum bayi lahir. Kalau ini kan setelah bayi lahir. Jadi yang dinilai itu 3, menangis kuat, kemudian otot, dan warna kulit. Oke, next, tata laksana, tali pusat menumbung dan DJJ-nya normal. Ini masuk di saya, terus terang memang tidak ada pilihannya, niches dan atau posisi Trendelenburg itu tidak ada, jadi langsung saya pilih rujuk. Karena kalau diberikan O2 juga di sini ada keterangannya DJJ-nya masih normal, berarti tidak perlu dilakukan resusitasi intrauterin. Tapi terserah sih jawaban BKN mau seperti apa. Kemudian selanjutnya tanda-tanda pelepasan plasenta ada 3, uterus terabaglobular, semburan darah tiba-tiba, dan tali pusat bertambah panjang. Kemudian bayi 3 bulan demam setelah diberikan imunisasi DPT dan folio. Asuhan yang diberikan yaitu memberikan antipiretik yaitu paracetamol. Kemudian bayi baru lahir dengan tanda-tanda asfiksia, sudah diisap lendir, dihangatkan tapi bayi masih merintih, tonus otot lemah. Tindakan yang dilakukan adalah saya tidak tahu versi lengkap soal ini, tapi dari langkah awal sebelum melakukan penanganan asfiksia atau sebelum resusitasi itu kan langkahnya haikal ya, yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, yang belum dilakukan di dalam soal ini yaitu rangsangan taktil. Langkahnya cuma sampai hangatkan, kemudian ini juga tidak dijelaskan atur posisi, tapi di sini sudah dikatakan bayi masih merintih, tonus otot lemah, jadi dia sudah melakukan langkah terakhir dari langkah awal resusitasi, yaitu L-nya, melakukan penilaian. Jadi saya rasa sih jawabannya di sini adalah setelah melakukan langkah haikal ini, maka dilakukan VTP percobaan sebanyak 2 kali. Jadi saya lebih cenderung ke A daripada ke B. Karena itu tadi, dia sudah melakukan penilaian. Di mana dikatakan di soal bayi masih merintih, tonus otot lemah, ya gitu. Oke, next. Penanganan mastitis. Nah, kalau teman-teman nonton di video saya yang FRSKB saya pribadi, videonya itu ingat di situ prinsipnya kita selalu menggunakan teori lama, teori jadul. Jadi penanganan mastitis di sini yaitu langsung diberikan antibiotik pakai aturan lama. Jadi jangan lagi jawab rujuk. Nah, ini sudah saya buktikan sendiri. Saya pakai teori lama di waktu saya ujian dan alhamdulillah hasilnya lumayan. Tapi terserah teman-teman mau pakai metode saya apa enggak. Tapi kalian bisa buktikan sendiri di soal-soal yang lain, pasti dia menggunakan teori lama. Nanti di sini ada langkah cuci tangan saya bahas juga. Oke, selanjutnya ibu nifas 5 hari mengeluh payudaranya bengkak, mengkilat dan nyeri tapi bayi masih mau menyusui. Apakah asuhan yang tepat? Asuhan yang tepat yaitu kompres hangat untuk membuka pembuluh darah dan melancarkan sirkulasi ASI, karena kan ASI-nya di sini bendungan ASI kasusnya. Kemudian bayinya disusui sesering mungkin, kemudian kompres dingin setelah menyusui. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kompres hangat. Ibu impartu pembukaan 2 diperiksa 4 jam, kemudian pembukaan tidak ada kemajuan. Ini normal ya, karena ini kan belum masuk fase aktif. Nah, ini fase laten memang lama di situ. Kemudian bidan mau merujuk pasien untuk dilakukan SC.
Nah, ini harusnya tidak dilakukan oleh bidan karena masih dalam kewenangannya. Nah, itu melanggar apa? Ini melanggar kode etik bidan di bagian kewajiban bidan terhadap tugasnya. Oke, next. Ibu postpartum 2 jam. Rujukan dari dukun. Ruptur perineum sampai ke sphincter ani. Apa tindakan yang tepat? Tindakan yang tepat tentu saja merujuk karena rupturnya derajat 3 bukan termasuk kewenangan bidan. Kewenangan bidan cuma sampai derajat 2. Next, kepala masuk pintu atas panggul, bagian posisi satura sagittalis, melintang fleksi ringan atau melintang sedikit fleksi, sama aja. Kemudian next, ibu nifas 5 hari, sering murung, ingin melukai bayinya dan merasa suami tidak mencintainya lagi. Apa asuhan yang diberikan? Diagnosanya di sini adalah depresi postpartum ya. Kemudian asuhan yang diberikan psikoterapi dan konseling dengan psikolog, bukan oleh bidan tapi oleh tenaga psikolog. Modifikasi lingkungan yaitu berupa menganjurkan keluarga dan suami untuk memberikan dukungan kepada ibu secara dukungan emosional dan tentu saja membantu ibunya dalam merawat bayinya. Kemudian ibu pembukaan lengkap. Porsionya tipis, KK negatif artinya sudah pecah, perineum kaku, bidan melakukan episiotomi. Bagaimanakah tekniknya? Teknik melakukan episiotomi dengan menggunting perineum posisi mediolateraalis. Mungkin ini ada gambarnya. Nah, tidak lurus menuju anus tapi dia di mediolateraalis. Oke, next. Nah, ini tadi yang saya maksudkan. Kita selalu menggunakan teori lama. Langkah keempat, cuci tangan. Nah, kalau kalian pakai langkah ke-6 yang tepung selaci puku, di mana te itu adalah telapak tangan, kemudian punggung, sela jari, yang ketiga, kemudian mengunci, yang keempat, berarti kan jawabannya mengunci ya. Nah, itu tuh sampai kiamat pun gak bakalan ketemu di pilihan jawabannya. Kenapa? Karena pembuat soal memakai referensi 7 langkah cuci tangan, bukan 6 langkah. Nah, jadi langkah pertama yang di 7 langkah digunakan oleh si pembuat soal yaitu yang A, membasahi tangan dengan air dan menuangkan sabun dan menggosok telapak tangan. Itu langkah yang pertama. Langkah selanjutnya sama dengan langkah yang ke-6. Jadi langkah pertama di langkah yang ke-6 berubah menjadi langkah kedua di langkah yang pakai 7. Jadi langkah keempat yang paling tepat yaitu menggosok sela-sela jari. Akan terbukti pembuat soal memakai referensi lama. Next, bidan A sedang melakukan penelitian dan dia tidak izin kepada bikor di PKM tersebut karena merasa takut mengganggu. Ternyata bikornya merasa disepelekan, tersinggung gitu ya. Tindakan bikor termasuk ke dalam apa? Berarti bikornya ini manajemen emosional questionnya itu kurang. Karena dia mudah emosi, mudah tersinggung gitu. Kemudian ibu hamil 27 minggu, Leopold satunya teraba kepala, berarti dia letak sungsang. Apa asuhan yang diberikan? Tentu saja menganjurkan ibunya untuk melakukan posisi knee chest. Posisi knee chest ini adalah knee sama dengan lutut, chest adalah dada. Jadi posisi lutut dan dada itu sejajar di lantai. Jadi nggak asal nungging, tapi dadanya itu menyentuh lantai. Kemudian selanjutnya bayi lahir spontan 1 jam yang lalu. Umur kehamilannya 37 minggu, berat badannya 2,3 kilo, semuanya normal, berarti dia tidak prematur, tapi dia BBLR, tapi kemudian Apgar skornya normal, tidak ada gangguan pernafasan, tidak ada asfiksia ya. Kemudian asuhan yang diberikan adalah tentu saja wajib melakukan perawatan metode kanguru. Kalau dia BBLR dan tidak ada gangguan pernafasan dan ibu dan keluarga rela untuk melakukan, berarti kita lakukan metode kanguru. Oke, selanjutnya, bayi lahir spontan, menangis kuat, semuanya normal. Apa tanda ketidakabnormalan pada tali pusat? Nah, ini soalnya gimana ya? Tanda ketidakabnormalan, berarti dia tanda normal dong ya.
Berarti kalau tanda normal kita cari yang kecuali dari tanda infeksi ini. Ini menurut terjemahan saya ya, kalau melihat dari soal tanda ketidakabnormalan. Berarti kan tidak abnormal, berarti kan tidak abnormal, berarti dia normal. Nah, tanda normalnya itu tali pusat bernanah, itu kan masuk tanda dari infeksi tali pusat kemerahan juga tandanya. Berarti cari yang kecuali dari tanda tali pusat merah, bengkak, mengeluarkan nanah, dan berbau busuk, cari selain itu. Kemudian sumber his di uterus bagian mana? Nah, saya ada gambarnya. Jadi ini otot uterus atau myometrium itu menjadi sumber dari bagian uterus yang mengalami kontraksi, bagian ototnya. Kemudian riwayat jatuh di kamar mandi 1 jam yang lalu, umur kehamilannya 12 minggu, mengalami perdarahan, belum ada pembukaan, kemudian tidak teraba jaringan di jalan lahir. Nah, ini sudah fix dia mengalami abortus imminens karena tidak ada pembukaan dan tidak ada jaringan. Seandainya dia ada jaringan berarti dia incompletus. Seandainya dia ada jaringan tapi tidak ada juga pembukaannya, jadi dia abortus imminens. Oke, guys, itulah pembahasan FR kita pada hari ini. Semoga yang belum ujian dilancarkan ujiannya, diberikan hasil yang semaksimal sesuai dengan keinginan, dan tentu saja lulus menjadi ASN di tahun 2020 ini. Oke, see you on my next video. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.